memanfaatkan ketergantungan emosi tadi akibat mereka tidak lagi mampu menemukan daya dukung sosial di sekitarnya akibat mereka kesepian tanda kutip untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi kita perlu hati-hati melihatnya dari konteks itu, bukan hanya dalam konteks mempertanyakan kok bisa teman-teman rentan melakukan ini. Jangan terjebak pada itu. Hati-hati karena tiap hari terjadi praktek-praktek seperti ini. Oke, kita ke Pak Ainuddin menjawab. Tadi kami sudah putarkan Pak Ainuddin sebelum ke Mas Reza, Pak Arianto dan juga Pak Sugeng soal suara tadi, Pak. Suara rekaman yang dipastikan oleh Pak Joko merupakan suara Agus. Ada ancaman yang dilancarkan kepada korban, Pak Ainuddin. Bukti suara tadi, Pak. Ya, suara itu kami harapkan sebenarnya itu kalau di dalam hukum pembuktian maka harus ada keasliannya. Dan harus ada ahli yang menerangkan bahwa itu memang benar suaranya Agus. Tidak bisa kemudian Pak Joko, dalam hal ini kan beliau ini selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah, kemudian mengkonfirmasi bahwa itu adalah suaranya Agus. Jadi keberpihakan daripada Kadidi itu di mana dalam persoalan ini? Kan mestinya harus bisa merunut. Oke, kalau itu suaranya Agus, kita harus bisa pertanyakan bagaimana caranya memperoleh, terus kemudian bagaimana caranya dibuat pada saat itu, sampai kepada tangan penyidik. Apakah kemudian penyidik mengatakan sudah ada itu ahli yang menerangkan bahwa ini adalah benar asli? Karena Agus sendiri mengatakan memang ya ada sebagian saya dengar kalau itu suara saya, tetapi tidak semuanya utuh seperti itu kan sudah ada dipenggal, dipotong apa segala macam itu pun disampaikan itu. Jadi kami itu masuk ke dalam ranah pembuktian, bagaimana kualitas pembuktian itu nanti gitu, di persidangan pengadilan kita lihat. Ya, memang rekaman itu sudah disampaikan ke teman-teman kepolisian dan sudah sudah ditarik di Krimsus kemarin datanya sebagai data dokumen elektronik yang kemudian dipakai untuk pembuktian. Itu dua alat bukti itu memang dari korban yang sudah diperiksa. Satu itu adalah rekaman dalam bentuk video tetapi hanya suara saja. Ya. Videonya ada, gambarnya ada tetapi tidak menunjukkan gambar orang. Tapi yang kedua itu adalah suara audio, memang rekaman audio yang direkam oleh korban ketika kemudian dia mengalami tadi yang dipersuasi oleh si pelaku. Oke, artinya pada saat itu memang korban dalam kondisi sadar ya Pak ya, bisa dipastikan seperti itu? Dalam kondisi sadar, jadi dua korban ini, satu korban dewasa dan satu korban anak itu sadar bahwa akhirnya dia merekam itu untuk jaga-jaga gitu loh. Baik, kita boleh ke Mas Reza. Betul kata Mbak Devi tadi, kita jangan terjebak dan juga mendiskreditkan kelompok rentannya, tapi tipu daya, dugaan manipulasi kata demi kata sehingga korbannya terus berjatuhan. Bahkan jumlah laporan sudah 15 orang, Mas Reza. Siapa itu pemerkosa, siapa itu pelaku kekerasan seksual? Narasi yang berkembang belakang ini adalah ini monster yang fisiknya sangat kuat, yang punya stamina sangat hebat, daya cengkramnya juga sangat dahsyat sehingga bisa menaklukkan korban-korbannya. Tetapi anggapan sedemikian rupa tampaknya anggapan bypass. Dalam pengertian, kalau kita ingin sungguh-sungguh memahami tentang perilaku predator seksual, kita harus pahami bahwa ada 4 tahap yang dilakukan atau dilalui oleh para pelaku. Sebutan yang saya deskripsikan barusan itu, saya katakan sebagai anggapan yang bypass, anggapan yang potong kompas, karena seolah-olah kalangan tersebut, kalangan yang tidak yakin bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual, langsung berfokus pada tahap keempat. Berarti, agar kita punya kesamaan persepsi, sehingga kita bisa mengevaluasi kembali simpulan kita tentang mungkinkah atau tidak mungkinkah penyandang disabilitas melakukan kekerasan seksual, kita mulai dari tinjauan tentang tahap pertama. Tahap pertamanya adalah intention, niat. Tahap keduanya adalah preparation, persiapan. Pada tahap kedua ini, seorang calon pelaku sudah mulai menimbang-nimbang. Modus apa gerangan yang saya akan gunakan. Ada 2 modus yang dominan dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual. Pertama adalah modus yang bisa membuat korban atau target ketakutan luar biasa. Intimidasi, ancaman fisikah itu, ancaman psikiskah itu, tekanan atau apapun sebutannya yang sifatnya violent, yang mengandung unsur kekerasan, yang mengandung unsur paksaan sehingga sekali lagi target merasa ketakutan. Itu modus pertama. Ada modus kedua,
Dan ternyata menurut studi justru modus kedua inilah yang paling sering digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Modus ini diistilahkan secara populer sebagai grooming behavior. Jadi alih-alih membuat target merasa takut sehingga menghindar, justru pelaku akan membuai sedemikian rupa, membangun pertemanan, menawarkan kehangatan, mengiming-imingi perlindungan dan seterusnya, sehingga target tidak merasa bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang yang sesungguhnya akan melakukan kejahatan. Justru sebaliknya, target dengan grooming behavior yang dikenakan kepada dirinya akan menganggap ini adalah sosok yang teman sebaik, teman yang baik, teman yang sejati. Sehingga korban atau target merasa percaya, jatuh iba dan perasaan-perasaan positif lainnya, sehingga praktis dia masuk dalam kekuasaan si predator seksual. Hitung-hitungan di atas kertas, saya bicara secara umum. Kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas dengan jenis tunadaksa, maka hitung-hitungan di atas kertas memang sulit bagi penyandang tunadaksa untuk melakukan modus yang pertama, yaitu modus kekerasan. Tetapi sebaliknya, mungkin akan lebih besar peluangnya bagi yang bersangkutan untuk berhasil mengincar targetnya sekiranya dia menggunakan modus berupa grooming behavior. Nah, kalau ternyata grooming behavior itu berhasil memikat target, masuklah ke tahap ketiga. Bagaimana kemudian si calon pelaku ini berusaha untuk menggiring korban betul-betul lebih masuk dalam lagi ke dalam kekuasaannya. Entah itu ke homestay, entah itu ke rumah atau manapun lingkungan yang betul-betul membuat korban masuk ke dalam kekuasaan si pelaku. Kalau tahap ketiga berhasil dilewati dengan baik, masuklah ke tahap keempat yang diistilahkan sebagai commission of crime. Yaitu momen ketika pelaku secara frontal melakukan serangan terhadap targetnya. Nah tadi saya katakan banyak kalangan yang sanksi bahwa penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual karena apa? Karena mereka langsung membayangkan tahap keempat ini. Langsung membayangkan commission of crime ini. Langsung membayangkan momen atau adegan ketika pelaku melakukan serangan frontal terhadap korbannya. Nah kalau pandangannya atau anggapannya langsung ke tahap keempat, memang sulit bagi kita untuk memahami bahwa ternyata penyandang disabilitas bisa melakukan kekerasan seksual. Namun sebaliknya, kalau kita pahami tahap demi tahap, mulai dari tahap pertama, berlanjut ke tahap kedua, terusnya ke tahap ketiga dan puncaknya di tahap keempat, maka mudah-mudahan akhirnya kita bisa memahami bahwa siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas sekalipun, sepanjang yang bersangkutan memiliki kecakapan berpikir untuk menerapkan siasat psikologis guna menaklukkan targetnya, sangat mungkin dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Sangat mungkin bahkan Anda sampaikan. Saya katakan tadi, bermula dari niat. Oke. Karena dia sudah punya niat, dia melakukan persiapan, dia pilih modus mana yang akan dia gunakan, masuk ke tahap attempt, tahap penguasaan lebih lanjut, dan puncaknya adalah commission of Termasuk crime. juga modus yang dilakukan melibatkan sang ibu dalam berbagai manipulasi yang disampaikan. Peran ibu ini juga seperti apa? Karena kita tahu bersama, kita sempat melihat potongannya, sang ibu juga sempat menyampaikan bahwa selama ini dalam segala aktivitas saya membantu, memandikan, memakaikan pakaian dan lain-lain. Apa yang bisa Anda lihat dari sini? Dijawabin nanti boleh ya, sesaat lagi usai jeda berikut ini.